warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al-Muzakil Saputra dari kelas 12 TJKT 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konfigurasi web proxy pada Mikrotik. Tapi sebelumnya, apa sih itu Mikrotik, proxy, dan apa tujuan untuk konfigurasi web proxy pada Mikrotik ini? Mikrotik ialah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai router untuk mengatur lalu lintas internet data. Sedangkan proxy ialah sebuah perantara atau penghubung antara klien dengan server untuk koneksi yang lebih stabil dan terkontrol. Tujuan dari konfigurasi ini adalah untuk mengatur akses internet, menyaring konten, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, adapun alat dan bahan yang akan kita siapkan untuk melakukan konfigurasi web proxy nanti. Yang pertama, ada satu unit Mikrotik, misalnya RB951UE. Kemudian PC atau laptop yang sudah terinstall dengan Winbox, kemudian koneksi internet, dan yang terakhir LAN sebagai penghubung koneksi antara PC dengan Mikrotik. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah konfigurasi web proxy pada internet. Yang pertama-tama kita lakukan menyalakan Mikrotik dengan cara mencolokkan kabel adapter Mikrotik ke stop kontak atau listrik yang ada sehingga lampu LED-nya menyala. Kemudian sambungkan kabel LAN yang sudah terkoneksi dengan internet ke port Ethernet Mikrotik dan juga PC dan atau laptop. Kemudian akses Mikrotik dengan aplikasi Winbox. Setelah login, tambahkan IP pada Ethernet 1 menggunakan IP DHCP client dengan cara mengklik IP, kemudian DHCP client, lalu klik tambah, kemudian pilih Ethernet 1 lalu klik OK. Maka IP akan otomatis muncul karena sudah ada koneksi internetnya. Kemudian tambahkan IP pada Ethernet 2 1.2.68.5.1.24 guna 124 ini untuk sebagai next pengganti. Tambahkan dash centang bagian allow remote request. Kemudian tambahkan NAT pada firewall dengan cara mengklik IP firewall, kemudian NAT, tambah, lalu pada bagian general untuk chainnya kita ubah menjadi SRC NAT, kemudian out interface-nya kita ubah menjadi Ethernet 1, dan action-nya kita ubah menjadi masquerade. Kemudian tambahkan lagi NAT-nya dengan cara mengklik IP firewall NAT, kemudian tambah, dan pada bagian generalnya untuk chain-nya kita ubah menjadi DST NAT, untuk protokolnya kita ubah menjadi 6 TCP, untuk DST port-nya kita ubah menjadi 80, kemudian action-nya kita ubah menjadi redirect, dan to port-nya menjadi 318. Kemudian setelah itu kita nambahkan DHCP server pada Ethernet 2 dengan cara mengklik IP DHCP server, lalu DHCP stop, kemudian kemudian klik tambah, lalu klik Ethernet 2, lalu klik next sampai bagian address to give out. Pada bagian itu kita perhatikan range IP yang kita gunakan, kemudian kita klik next sampai successful. Tibalah di langkah terakhir, yaitu menambahkan web proxy dengan cara mengklik IP, lalu pilih web proxy, lalu klik tambah, kemudian pada bagian enable dan change on disk dicentang, dan pada bagian ports-nya kita ubah menjadi 318 dan change administratornya kita ubah menjadi Gmail kita. Setelah itu di bagian web proxy-nya kita klik akses, lalu klik tambah, lalu pada bagian DST host-nya kita ubah menjadi www.detik.com.
kemudian pilih actionnya, lalu ubah menjadi Denny. Itulah tadi langkah-langkah dalam mengkonfigurasi web proxy pada internet. Jikalau konfigurasi kita berhasil, maka klien dapat terhubung dalam internet melalui NAT serta mendapat IP secara otomatis dari DHCP server. Juga akses ke www.detik.com berhasil diblokir melalui web proxy yang telah dibuat. Melalui analisis saya, ada kesimpulan yang saya pahami, yaitu dalam konfigurasi mikrotik ini mencangkup pembagian atau pemberian IP, DNS, NAT, dan DHCP server. Klien dapat terhubung secara otomatis melalui NAT dan fitur proxy yang telah dibuat berjalan sesuai aturan. Dengan demikian, mikrotik berfungsi sebagai router, DHCP server, firewall, serta web filtering atau redditor, sehingga dapat digunakan untuk mengelola jaringan di kantor atau sekolah.